Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Fakta Hukum Indonesia. Saya Ade Muksin. Kita kali ini bersama narasumber kita Bapak Budi Muhammad Mustafa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Bapak Wakil ini mengenai Kabupaten Bekasi. Baik, untuk selanjutnya biar narasumber kita memperkenalkan diri dulu kepada publik. Silakan. Ade hatur nuhun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Muhammad Mustafa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dari fraksi PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Ini saya dapat amanah dari partai untuk menjadi Wakil Ketua DPRD. Biarpun ini baru masa pertama saya nih, Kang Ade, gitu. Jadi baru terpilih nih, baru terpilih menjadi anggota dewan dan diberikan amanah oleh partai menjadi wakil ketua. Jadi kalau kami ya kapanpun bisa diambil lagi, namanya juga amanah ya. Betul. Boleh. Ya itu mungkin kondisinya. Siap. Dari perkenalannya ya cukup. Luar biasa. Ini kita bisa ngobrol bareng di ruangan Pak Wakil nih. Baik, ini Pak Wakil, kita akan bertanya beberapa pertanyaan. Namun ini suara dari masyarakat lah ini, kan gitu. Kita hanya penyambung suara, ya kan gitu. Gitu. Oke, baik Pak Wakil, ini saya mau tanya, apakah terkait pengawasan DPRD ini sudah dirasa maksimal atau belum kira-kira nih? Ini silakan Pak Wakil. Aduh, Ade. Ini pertanyaan yang nggak enak sebetulnya ya. Nggak enak. Kenapa? Memang sebagai fungsi pengawasan gitu ya. Saya karena ini baru pertama kali jadi anggota DPRD, memang kami bisa merasakan kami belum bisa maksimal ini untuk melakukan pengawasan gitu ya. Selain memang ini banyak yang harus kita awasi, gitu. Kita mungkin belum begitu fokus dengan apa yang harus kita maksimalkan, di mana gitu titiknya gitu yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya itu suara masyarakat benar kita belum bisa maksimal, dan doakan kami akan terus memperbaiki diri ya supaya pengawasan yang kami lakukan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bekasi ini bisa berjalan lebih bagus lagi ke depannya. Amin. Baik, Bang Wakil, ini kita akan mempertanyakan juga ini terkait munculnya berbagai persoalan ya, itu kan terkait bagaimana mengawasi kinerja pemerintah daerah ini kan gitu kan. Seperti apa nih kira-kira menurut pandangan Pak Wakil? Sebetulnya kalau menurut saya nih, komunikasi antara legislatif dengan eksekutif itu kan seyogianya harmonis dan bagus, saling mengisi lah ya, gitu, supaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi ini bisa maksimal, gitu. Ini diwakili dengan komunikasi antara SKPD dengan komisi-komisi yang ada di legislatif, gitu, yang ada di DPRD. Dan saya lihat komunikasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman di komisi itu sudah cukup bagus, bagus ya. Kan, tapi mungkin ada yang kurangnya nih. Apa kurangnya? Setelah diskusi di komisi itu, follow up-nya ini sering kurang. Belum maksimal nih. Jadi kalau misalnya, sudah ada diskusi di Komisi 1, RDP di Komisi 1, rekomendasi yang keluar ke pimpinan dari komisi, kadang-kadang ada dua. Kadang-kadang komisi nggak bikin rekomendasi nih ke pimpinan untuk ditindaklanjuti. Ada yang sudah mengirim rekomendasi, pimpinan belum menindaklanjuti. Nah, ini dua hal yang memang harus kita sama-sama rapikan gitu ya, supaya apa yang kami kerjakan di DPRD, rekomendasi-rekomendasi yang kami berikan gitu kepada eksekutif melalui pimpinan ke sana, ke Pak Bupati dan juga Pak Wakil Bupati, terutama nanti SKPD sebagai pelaksananya gitu ya, itu bisa lebih bagus, nah karena di follow up gitu. Nah sekarang ini belum, ada beberapa yang sering ya rada miss begitu, terhambat. Kadang-kadang mungkin sudah dikirimkan oleh pimpinan ketua dewan ke Pak Bupati, tapi sama SKPD-nya belum ditindaklanjuti, sehingga masyarakat yang merasa kami kan sudah
sudah ngadu gitu ya, sudah menyampaikan permasalahan, di komisi sudah ditanggapi dengan bagus, kemudian pimpinan juga sudah menerima rekomendasi tersebut dan mengirimkan surat rekomendasi ke bupati gitu ya. Tapi kadang-kadang mungkin Pak Bupati turun ke mana? Turun ke SKPD-nya, SKPD ini pada nyantai-nyantai, makanya kita bilang SKPD kadang-kadang tidak semuanya ya. SKPD ada yang dalam tanda kutip comfort zone lah ya. Udah nyaman lah gitu ya. Tapi ini mungkin ke depan harus diperbaiki gitu. Perbaiki. Ya. Gitu. Kira-kira metode apa nih yang bisa dipakai sama? Kami berharap ini mungkin nggak tahu ketua dewan ya. Kalau saya berharap gitu. Pak Bupati kan bisa melihat ya kinerja selama 1 tahun ini. Para kepala SKPD ini yang memang bagus ke pekerjaannya, dinilai bagus oleh beliau, mungkin harus diberikan chance yang lain ya. Kalau misalnya memang perlu rotasi ya kita perlu rotasi. Kalau misalnya memang banyak yang sudah pensiun diisi oleh orang-orang yang secara kapasitas memang mumpuni begitu. Dan saya yakin pribadi banyak kok orang di SKPD yang mumpuni dan punya inovasi-inovasi yang bagus gitu untuk kemajuan kabupaten yang bagus ke depan. Gitu, Pak. Jadi situasi seperti ini tentunya harus diperbaiki, Pak ya. Ya. Kalau tidak diperbaiki nanti tersumbat. Ya. Khawatir tersumbat. Dan memang yang saya tahu komunikasi antara legislatif dengan Pak Bupati dengan Pak Wakil sih selama ini bagus-bagus saja, harmonis, alhamdulillah, gitu. Tapi mungkin tadi karena Pak Bupati masih melihat ini siapa gitu ya yang bagus kayaknya di posisi ini supaya kinerjanya lebih bagus lagi dinas tersebut gitu ya, SKPD tersebut. Ini yang mungkin Pak Bupati belum mengambil sikap. Karena sekarang kan seperti sama-sama kita ketahui sedang ada open bidding, ya Sekda juga baru selesai seleksinya, kita tinggal nunggu. Saya yakin Pak Bupati punya planning yang bagus menentukan si A di mana, si B di mana sesuai dengan kapasitasnya gitu, supaya visi misi beliau bisa dilaksanakan selama masa kurang lebih 4 tahun sisa ke 4 tahun ke depan. Gitu, itu ngade. Artinya penempatannya nanti itu sesuai dengan kompetensinya ya. Iya, betul lah. Sesuai dengan bidangnya ya. Betul. Jangan sampai ada hal yang nanti malah salah penempatan. Betul. Kalau salah penempatan kasihan Pak Bupati juga nanti. Iya, betul. Programnya nggak berjalan gitu. Betul. Oke, gitu. Siap Pak Wakil. Ini pertanyaan selanjutnya, dalam fungsi legislasi nih, apa tantangan terbesar DPRD kira-kira nih Pak? Dalam menerapkan Perda yang benar-benar harus sesuai keinginan masyarakat gitu kan gitu. Kalau Perda yang saya tahu gitu ya sekarang, mohon maaf, teman-teman di legislatif bikin Perda nih. Perda sudah selesai diparipurnakan. Kadang-kadang hal yang berikutnya seharusnya kan diikuti oleh Perbuk supaya bisa dilaksanakan gitu ya. Tetapi beberapa sepertinya belum ada perbuknya belum, sehingga Perda ini belum bisa dijalankan dengan bagus gitu ya. Apa Pak Wakil mengetahui itu? Kenapa belum? Belum, kita sedang menginventarisir. Menginventarisir dulu. Terakhir ini kan, dulu pernah ada Perda tentang apa? Terakhir itu kita nih RP2B nih, yang baru selesai kita RP2B. Tindak lanjutnya, tetap harus nunggu RT RW, karena kan nyantolnya ke RT RW gitu. Ini mah ada masalah ya sebetulnya. Tapi di sisi yang lain, kayak Perda, kita punya Perda pariwisata, gitu ya. Kemudian katanya menurut sebagian pihak begitu, ini belum mencapai detail gitu, sehingga Pol PP sebagai penegak Perda belum bisa mengeksekusi di lapangan seperti apa. Nanti ini mungkin harus segera kita coba lihat supaya Perda yang sudah disahkan di DPRD ini bisa betul-betul dilaksanakan di masyarakatnya gitu. Nah, dalam menciptakan Perda itu tentunya apakah pengawasannya juga ada Pak, tim pengawasnya? Pengertian tim pengawasnya gimana tuh? Pengawas Perda sudah terbentuk gitu kan, tentunya kan harus diawasi pelaksanaannya kan gitu dari situ. Ya, setelah Perda kita paripurnakan kan kita serahkan kepada eksekutif nih untuk ditindaklanjuti gitu ya. Tadi tindak lanjutnya seharusnya kan Perbuk. Nah, jadi yang saya melihat mungkin sementara ini sama 1 tahun ini. Ini SKPD terkait gitu ya. Ini belum menindaklanjuti gitu. Seharusnya kan segera mungkin nih diajukan lampirannya ke lembaga daerah, kemudian di Perbuknya seperti apa supaya bisa dilaksanakan di lapangan gitu. Betul.
Oke, baik. Ini pemaparan yang luar biasa nih Bang Pede nih. Ya, teman-teman. Nanti mohon juga kepada masyarakat Kabupaten Bekasi jika ada hal-hal yang memang kurang berkenan dengan penjelasan saya, coba nanti kita diskusikan. Ya, karena maklum dengan segala keterbatasan yang saya punya gitu ya, masih harus banyak belajar kepada teman-teman yang di lapangan begitu ya. Oke, Gitu. baik Pak Wakil. Ini ada tambahan lagi nih. Apakah ada perda prioritas yang saat ini sedang digodok nih Pak? Waktu kita setelah pelantikan, salah satu yang memang kita prioritaskan itu adalah MP2B. Dan sekarang sudah selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah Ya, selesai. waktu itu rada lama soal penentuan apakah luas lahannya harus dimunculkan atau tidak gitu. Iya, Itu lama tuh. Kita bolak-balik ke provinsi, konsultasi dengan Kemendagri gitu ya. Iya. Dengan apa? Dengan ATR BPN juga kalau tidak salah. Waktu itu teman-teman pansus. Tapi alhamdulillah sekarang sudah clear gitu P2P. Dan ini merupakan salah satu mungkin tanda kutip lah salah satu prioritas yang bisa dilaksanakan oleh teman-teman yang sekarang gitu ya. Tuh, dan berikutnya memang yang rada ngeri-ngeri sedap ini soal Perda RT RW. Itu ngeri memang gitu ya. Karena tetap mau tidak mau mungkin teman-teman kita di sini harus menunggu RT RW provinsi nanti gitu ya. Nah, kita nunggu dulu dah di provinsi seperti apa. Kita punya kewajiban nih lahan berapa banyak yang untuk dipositifkan, dipastikan ini memang tidak boleh berubah begitu ya. Betul. Karena ini pasti mau tidak mau karena kita ini kawasan industri ya. Betul, iya. Masa ya pergeseran orang ke kita kerja di sini, pengen punya rumah di sini nih pasti masih cukup besar, sangat besar malahan. Betul. Sedangkan kita sudah menentukan RP2B-nya untuk menjaga lahan sawah kita, gitu ya, lahan pertanian kita untuk kita jaga supaya firm, bagus, baik, begitu ya. Ini pasti mau tidak mau sepertinya nih bakal ada sedikit pergeseran. Tapi kita tunggu aja dari RT/RW provinsinya seperti apa gitu. Oke, baik ya. Terima kasih Bang Wakil. Nah, terus satu lagi terkait penyerapan aspirasi masyarakat nih. Bagaimana memastikan hasil reses benar-benar bisa ditindaklanjuti dan menjadi kebijakan yang nyata ini? Gimana? ini nih, ini sekali lagi karena baru pertama kali nih ya, saya merasakan gitu. Mohon maaf nih ke SKPD terkait gitu ya, merasakan masukan aspirasi dari masyarakat ini belum bisa ditindaklanjuti gitu di tahun berikutnya itu. Ini kan kalau pengennya kan begini, ini pengen gampangnya gitu ya. Saat kita reses, masyarakat ngadu sesuatu kepada kita sampaikan nanti kepada SKPD terkait gitu ya. Ini kan harusnya ditindaklanjuti langsung. Pengennya kan begitu. Iya, betul. Ini kan nggak bisa begitu. Gitu ya. Kendalanya gimana? Nah, kendalanya kan nomenklatur ya, harus masuk dulu SIPD kan gitu ya Bang ya. Gitu. Kalau bisa pembangunan gitu ya. SIPD dulu, nanti SIPD diinput di melalui musrembang, inputan kita passwordnya dewan gitu ya. Muncul udah oke, terverifikasi, baru dilaksanakan tahun berikutnya. Masyarakat nggak mau begitu. Kata masyarakat, Dewan, kita tiap tahun input SIPD katanya, tapi kagak dibangun-bangun. Satu, sudah disurvei 2 kali, 3 kali, bikin berita acara, nggak dibangun-bangun juga gitu. Ini gimana kita gitu ya? Ternyata memang kita sampaikan coba ke masyarakat bahwa tidak selalu yang kita sampaikan itu langsung bisa ditindaklanjuti karena memang ada aturan-aturannya gitu. Sehingga untuk yang bagusnya memang saat musrembang masyarakat memang menyampaikan kebutuhannya, kita bantu aspirasinya, nanti musrembang kecamatan, musrembang kabupaten, kita dorong juga supaya masuk ke dalam renja dinas, gitu ya. Nanti tahun berikutnya bisa kita laksanakan, kita realisasikan. Tetapi kan kembali, pernah ada informasi bahwa untuk jaling saja di Kabupaten Bekasi, semua sudah pernah ada yang ngukur begitu ya. Kalau semuanya jaling ini diperbaiki begitu ya, dicor misalnya begitu, itu butuh 10 triliun Bang. Sedangkan untuk jaling itu setiap tahun kan paling hanya 200 mungkin ya, 200 atau sekian ratus miliar begitu. Jadi perlu berapa tahun gitu jaling ini bisa kita realisasikan. Sehingga tadi kita perlu memang melihat kondisi lapangan secara bagus, secara real, bahwa oh memang jalan ini masih bagus, tidak perlu diperbaiki dulu. Jalan ini sudah rusak banget, nah ini yang perlu kita prioritaskan gitu. Makanya
salah satu yang tadi pertanyaan abang sebelumnya tuh tentang perda yang menjadi prioritas. Salah satu yang sekarang kita godok ini soal desa presisi itu. Ini kan dengan data desa presisi ini, desa dan kelurahan presisi itu nanti kita bakal tahu tuh sebetulnya selain populasi penduduknya, infrastruktur di daerah tersebut, kebutuhan perbaikan apa yang perlu kita lakukan di daerah tersebut kelihatan dengan jelas tergambar, sehingga pemerintah daerah tidak perlu lagi nanya-nanya segala macam karena datanya udah ada. Di desa ini, desa A, jalan yang perlu diperbaiki hanya jalan 1, 2, 3. Kalau yang ngusulin 4, 5, 6 berarti nggak benar, begitu. Betul. Karena data yang ada di sini hanya ini saja yang perlu diperbaiki. Jadi next-nya gitu ya. Harapan masyarakat melalui penyampaian aspirasi ke Dewan juga bisa menyampaikannya ke dinas terkait gitu ya. Ini bisa betul-betul bisa langsung ditindaklanjuti dengan catatan memang sudah masuk ke dalam SIPD. Di sisi yang lain, kami berharap gitu Perda Desa Presisi bisa kita segera paripurnakan dengan berbagai macam catatan masukan begitu ya, supaya apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah melalui pembangunan yang real di lapangan butuhnya apa gitu ya, itu bisa juga kita selesaikan. Gitu mungkin Bang. Siap. Ya. Terus dalam konteks transparansi nih, kira-kira transparansi dan etika politik nih, ya gitu. Bagaimana DPRD menjaga kepercayaan publik serta membangun hubungan yang sehat dengan media nih? Ya. Saya kalau soal media kayaknya tiap hari kita ketemu terus nih Bang ya. Iya. Dan ngobrol-ngobrol lah ya kita sampaikan ya obrolan-obrolan yang memang penting buat perbaikan ke depan ya. Kalau saya lihat teman-teman dewan sih dengan media bagus, apalagi ya yang sering datang ke sini ngobrol, hanya ngobrol-ngobrol saja, kemudian di balik obrolan itu tanya juga tentang kondisi-kondisi kedewanan sedang apa sih, ya kita ngobrol, kita sampaikan. Dan kalau ke depan mungkin harapan kita gitu ya, kalau saya pribadi nih berharap memang komunikasi antara media dengan dewan harus lebih ditingkatkan gitu. Baik ditingkatkan di dalam hal kuantitas pertemuan begitu ya, ataupun juga kuantitas ya seperti ini media komunikasi kita nih, selain podcast ya wawancara-wawancara yang rutin, sehingga bisa tersampaikan sebetulnya dewan itu ngapain sih, kagak diem doang dewan itu ada kerjaannya. Ya kalau ngikutin mah coba Kang Ade ngikutin lah. Itu bisa kita rapat dari pagi itu ya sampai malam gitu. Kenapa? Karena kita mikirin ini anggaran yang cuma segini gitu ya, harus kita bagi kepada semua SKPD, kemudian ada eksekutif punya kegiatan yang harus diprioritaskan mana, ini bisa tersampaikan sehingga masyarakat juga, kami yakin mudah-mudahan tidak suzon juga kepada kami, sehingga ya dewannya kerja kok gitu ya. Pada saat mereka butuh sesuatu jalan diperbaiki kok gitu. Ini mungkin perlu ke depan tindak lanjut seperti itu. Biarpun ada 1-2 dinas punya tim satgas itu tuh, tim SAR-nya lah kurang lebih ya. Ada kegiatan nih, jalan belum, langsung datang benerin, ada tuh. Dinas seperti itu ada tuh, gitu ya. Jembatan yang roboh langsung diturunkan timnya juga, ada. Jadi mudah-mudahan sih yang seperti ini bisa diikuti oleh dewan-dewan yang lain, dinas-dinas yang lain gitu Bang. Oke, baik. Insya Allah. Jadi media lebih sering lagi komunikasi, dan dewan pun jangan anti dengan media begitu. Dan kalau bisa ya anggaran media tambahin ke dewannya gitu ya. Mantap gitu ya. Gitu. Mungkin yang terakhir nih Pak Budi ya. Kira-kira nih gitu kan Bapak selaku wakil legislatif ya, tentunya apa nih visi besar Bapak dan pesannya kira-kira tuh? Kalau ngomong visi besar, nggak punya visi besar saya kayaknya. Tapi memang mimpi gitu, Kabupaten Bekasi ke depan, harapan saya pertama itu untuk pembangunan ini kan tidak butuh yang dan sedikit, pasti besar sebenarnya. Dan Kabupaten Bekasi ini dengan luas wilayah yang cukup besar, masyarakat yang cukup besar gitu, populasinya gitu, perlu dibantu oleh semua pihak. Tidak hanya mengandalkan PAD kita gitu ya, pemerintah daerah kita, legislatif kita, semua masyarakat, semua stakeholder harus sama-sama bahasa kita support gitu ya, ngarojong cek orang gitu ya, ngarojong gitu ya. Nah, ini pihak swasta
baik itu kawasan industri ataupun juga perusahaan-perusahaan yang lain yang di luar kawasan industri, bisa betul-betul membantu maksimal Kabupaten Bekasi. Karena kan CSR-nya juga kita belum bisa terkelola dengan baik, begitu. Kita punya 7.800 perusahaan. Dicek di Bapeda yang aktif bayar CSR cuma 200. Coba, ada pikirkan. 7.600-nya kemana itu perusahaan? Gitu. Padahal kalau misalnya kita pikir per perusahaan dari 7.000 itu anggaplah setengahnya deh. 3.500 ngasih bantuan CSR ke pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, baik langsung berupa barang ya langsung nggak apa-apa, jalan kayak nggak apa-apa begitu. Tapi itu ada CSR dari perusahaan tersebut. 10 juta aja, Kang, jangan gede-gede. Betul. Iya. 10 juta kali 3.000, kan udah 3,5 miliar. Iya, betul. Ya. Iya. 3,5 miliar untuk pembangunan. Betul. Itu kalau 10 juta doang. Kan nggak mungkin mau perusahaan gede-gede di kawasan industri masih 10 juta doang, kagak mungkin. Kalau mau 10 juta per bulan setahun misalnya, anggaplah 100 juta. Wah, luar biasa itu, Bang. Pembangunan. Betul. Kalau perlu ya tadi jali. BPJS-nya di-cover oleh perusahaan lingkungan. Betul. Gitu. Sekarang kita PBI di stop sama pemerintah pusat. Belum ketahuan lagi nih kapan mau diaktifkannya. Beberapa sudah aktivasi ya. Tapi kan memang perlu juga kita di sini mawas diri. Oh, verbalnya nih belum clear. Orang yang memang tidak perlu dikasih PBI ya jangan dikasih lah. Ini kan masih banyak juga data yang tidak bagus, sehingga buat kami juga ini introspeksi diri, gitu ya. Kita di Dewan memperbaiki diri, eksekutif juga melalui SKPD juga memperbaiki diri, supaya apa? Nih masyarakat di bawah menerima manfaatnya dengan bagus. Gitu, Bang. Siap. Gitu, Bang, ya. Tadi saya dengar itu terkait masalah CSR ini. Iya, CSR sudah berjalan dengan baik belum di sini, Bang, kira-kira? Tadi kan sebenarnya dari 7.200 cuma 200 ya, Bang, ya. 200 ya. Ya mudah-mudahan ke depan sih, saya dengar kemarin waktu ada rapat Banggar, Kepala Bapeda menyampaikan dalam waktu dekat akan ada musrembang CSR. Gitu, mudah-mudahan nanti dengan musrembang CSR ini banyak pihak yang di kawasan industri terutama begitu, itu bisa membantu mengoptimalkan CSR-nya untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Begitu. Dan harapan kami ya ini bisa betul-betul membantu PAD kita, pembangunan di lapangan, karena kita kan kena TKD 30% ya. Nah, berkurang 30% TKD-nya nih. Gitu ya. Aduh ampun ya Pak Menteri, kita aduh. Nah, ini kan tantangan juga nih buat kita nih. Kalau misalnya ternyata setelah kebijakan TKD 30% ini kita tetap bisa bekerja dan memperlihatkan pembangunan kita maksimal, kami yakin Pak Menteri Keuangan pun akan, oh ya, Kabupaten Bekasi realisasinya bagus nih, pembangunan berjalan, dana yang memang sedikit juga bisa dimaksimalkan, kan katanya kan turun lagi di triwulan yang kedua, begitu ya. Yang mudah-mudahan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, dalam hal ini Pak Bupati, dibantu oleh pengawasan oleh legislatif, begitu ya, dan pelaksananya SKPD di lapangan bisa betul-betul memaksimalkan pembangunan 2026, terutama triwulan 1-2, sehingga nanti akan ada evaluasi dari Menteri Keuangan, oh benar, TKD-nya masih butuh, dikirim lagi gitu, supaya kita maksimal untuk pembangunannya, gitu, Kang Ade. Betul, luar biasa. Mudah-mudahan, ya. Oke, baik, Bapak Wakil. Sepertinya udah di penghujung nih ya. Teman-teman, sahabat podcast Fakta Hukum, kita sudah mendapatkan pemaparan dan penjelasan yang sangat inspiratif bagaimana kita sama-sama turut mengawal dan mengawasi pembangunan di Kabupaten Bekasi untuk lebih berkembang lagi dan lebih kreatif, lebih mencerdaskan lagi SDM di Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan sinkronisasi antara media dengan legislatif dan eksekutif bisa berjalan harmonis dan komunikasi yang sehat. Nah, dikit-dikit saya kasih ini ya, ngasih permohonan ya, closing statement juga buat masyarakat Kabupaten Bekasi, dalam hal ini para penggiat media ya, dan juga ormas, LSM gitu. Jika ada masukan segala macam, silakan datang kepada kami gitu dan memberikan masukan-masukannya. Seperti beberapa waktu yang lalu ada teman-teman dari ormas dan LSM ketemu dengan pimpinan dewan menyampaikan ide-idenya seperti untuk peningkatan PAD ya, diantaranya tentang Perda Limbah B3 itu sedang coba kita pelajari nih. Mudah-mudahan yang lain pun, pihak-pihak yang lain pun, masyarakat Kabupaten Bekasi, jika ada masukan atau pada ide ataupun juga termasuk ya pengaduan,
silakan datang. Insya Allah kami akan menerima dengan terbuka dan kami akan mencatat dan juga melakukan tindakan lanjut seperti ini. Oke. Gitu yang ada ya. Hatur nuhun. Luar Maka- biasa. Ya. Jadi keterbukaan yang luar biasa artinya masyarakat diberikan keleluasaan untuk mengadukan atau menyampaikan ide-idenya supaya bermanfaat untuk masyarakat tentunya. Ya. Baik, kita akhiri. Saya Ade Muksin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami ada ya. Sami-sami. Sami-sami. Ya.